Dalam Injil kita mengetahui bagaimana Yesus lahir, dipersembahkan di bait Allah, dibaptis, mengajar, hingga sengsara, wafat, kebangkitan, dan kenaikannya. Namun, ada bagian yang tidak diceritakan, yakni tentang apa yang dilakukan Yesus pada usia 12-30 tahun sebelum memulai karya publiknya. Apa sebenarnya yang Yesus lakukan pada rentang usia itu? Penginjil memang tidak menuliskan tentang kehidupan Yesus setelah ia diketemukan di bait Allah pada usia 12 tahun dan baru mulai menuliskan lagi saat pembaptisannya di usia 30 tahun. Tidak dikisahkan apa yang terjadi di antaranya. Hanya disebutkan bahwa Yesus bertambah besar, bertumbuh dalam hikmat, dan makin dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Injil memang dituliskan pertama-tama untuk mengajarkan tentang perbuatan dan perkataan Yesus yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah, bukan untuk mengisahkan riwayat hidup Yesus dengan terperinci. Karena itu, bisa dimengerti, kitab suci memang tidak menceritakan secara khusus kisah Yesus dari umur 13 sampai 29 tahun. Namun, walau tidak tertulis secara eksplisit dalam kitab suci, kita dapat menyimpulkan bahwa ia hidup di Nazaret, membantu ayah angkatnya Santo Yusuf bekerja sebagai anak tukang kayu. Dan setelah Santo Yusuf meninggal, Yesus sendiri yang menggantikannya menjadi tukang kayu. Itulah sebabnya pada saat ia berkhotbah di Nazaret, orang-orang mengenalinya sebagai anak tukang kayu. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 531-533, Gereja mengajarkan tentang misteri kehidupan Yesus yang tersembunyi ini demikian. Selama sebagian besar kehidupannya, Yesus mengambil bagian dalam nasib kebanyakan manusia. Kehidupan biasa tanpa kebesaran lahiriah, kehidupan seorang pengrajin, kehidupan religius Yahudi yang takluk kepada hukum Allah, dan kehidupan dalam persekutuan desa. Dari seluruh periode ini, hanya inilah yang diwahyukan kepada kita, bahwa Yesus taat kepada orang tuanya dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Dalam kepatuhan kepada bundanya dan bapa piaranya, Yesus memenuhi perintah keempat dengan amat sempurna. Itulah gambaran duniawi mengenai kepatuhannya sebagai anak terhadap Bapa surgawinya. Kepatuhan Yesus sehari-hari terhadap Santo Yosef dan Bunda Maria menyatakan dan mengantisipasi kepatuhannya pada hari Kamis Putih. Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Dengan kepatuhan Kristus dalam keseharian kehidupan yang tersembunyi itu, mulailah sudah pemulihan kembali apa yang telah dihancurkan oleh ketidakpatuhan Adam. Kehidupan yang tersembunyi di Nazaret memungkinkan setiap orang supaya berada bersama Yesus dalam kegiatan sehari-hari. Maka dapat kita simpulkan bahwa di masa itu, Yesus menjalani hidup seperti bapa asuhnya yang adalah tukang kayu. Yesus menjalani masa ini untuk menguduskan pekerjaan manusia. Sebagai tukang kayu, Yesus mengambil bagian dari dunia pekerja seperti orang-orang kebanyakan di dunia ini dan memberikan teladan bahwa melalui pekerjaan manusia dapat berpartisipasi dalam pekerjaan Allah, yaitu dengan hidup kudus dalam menjalankan tugasnya.